Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Insyaallah saya akan isi kultum sekitar 7-10 menit. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Nah, pada kesempatan kultum subuh ini saya ingin ajak bagaimana trik agar setiap kondisi yang kita rasakan itu jadi ibadah semua. Karena kadang-kadang kita cemas, kadang kita melihat sesuatu, ada sesuatu yang menyedihkan, ada sesuatu yang menyenangkan. Maka bagaimana, saya ulangi, membuat trik agar setiap situasi yang kita hadapi itu semuanya bernilai ibadah. Satu, ketika memulai sesuatu, ingat, ketika akan memulai sesuatu, jangan lupa gantungkan niat kita ikhlas karena Allah. Maka awalilah dengan Bismillah. Bismillah. Saya ulangi, ini penting nih Pak. Ketika kita memulai sesuatu yang itu baik, gantungkan, cantolkan niat kita itu ikhlas karena Allah, maka mulailah dengan Bismillah. Ini penting, karena dengan Bismillah itu kita ta'aluk, menggantungkan bahwa diri kita ini bukan siapa-siapa. Kalau tidak karena izin Allah kita tidak bisa. Walaupun mohon maaf, kita secara logika mungkin bisa katakanlah diundang rapat, kita tidak boleh kesombongan kita muncul, saya pasti datang, itu sombong Pak. Karena apa? Kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi 2 menit kemudian, 5 menit kemudian, 10 menit kemudian. Maka kami, tolong Pak Kadis atau Pak siapa misalnya hadir di sini, pasti saya mesti datang, itu sombong Pak. Maka kita harus dimulai dengan kata insya Allah. Maka orang yang mengucapkan insya Allah itu sadar bahwa dirinya bukan siapa-siapa. Tapi kalau orang sombong, saya pasti datang, sombong dia tidak tahu, mungkin pulang bisa game, sudah game over. Ya. Satu. Yang kedua, ketika kita mengakhiri sesuatu, jangan lupa ucapkan alhamdulillah. Supaya apa? Nggak sombong bahwa selesainya pekerjaan itu bukan diri kita, tapi karena Allah. Coba Pak, memulai Bismillah, mengakhiri Alhamdulillah. Terus ketika kita mohon maaf menghadapi situasi yang sulit, menghadapi sesuatu yang berat, maka jangan lupa gantungkan power kita dengan mengucapkan zikir juga. Kira-kira zikirnya apa? Ketika menghadapi masalah yang berat, apa? Betul. La haula wa la quwwata illa billahil. Kalau orang Jawa wolo-wolo kuat. Tanya Jawa. Jadi orang Jawa dulu karena peledahannya itu enggak fasih, jadi wolo-wolo kuat. Padahal maksudnya itu la haula wa la quwwata illa billahil. Ini penting Pak. Ketika mohon maaf kita ada target yang harus kita capai, maka jangan lepas itu, karena tidak ada kekuatan yang bisa mengalahkan kecuali Allah. Makanya kadang-kadang mohon maaf Pak, pada situasi-situasi tertentu, kadang-kadang ada tenaga kita yang nggak pernah kita prediksi itu bisa keluar. Contoh, mohon maaf nih, ada musibah kebakaran. Contoh saja sederhana, musibah banjir, badak datang. Itu lemari yang harusnya orang 4 aja nggak kuat, itu karena terbesak situasi, berdua bisa terangkat Pak. Betul? Coba. Kenapa? La haula wa la quwwata illa billahil. Terus ketika kita melihat sesuatu yang menakjubkan,
sesuatu yang di luar logika akal kita, kira-kira apa yang kita ucapkan? Apa Pak? Yang kompak nih. Ya bisa, masya Allah, ya subhanallah. Kadang-kadang ada itu badak oh badak lupa. Kadang-kadang ada yang bahasa kita. Dan kalau kita orang beragama, ketika melihat sesuatu yang misalnya nih, lihat cewek yang cantik. Wah. Wah. Kira-kira apa nih? Waduh. Wah. Apa kira-kira Pak kalau melihat? Pokoknya beda lah dengan yang di rumah. Ya. Wah. Wah. Kira-kira apa yang kita ucapkan? Dengan obat. Alhamdulillah. Ini alhamdulillah, masya Allah, subhanallah atau innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi ketika maaf, ketika melihat petir menyambar-nyambar jedul, apa ya kilat, angin, puting beliung yang mengerikan. Kadang-kadang orang itu sering mengucapkan apa ya, spontanitas. Tapi saya berharap spontanitas yang keluar dari mulut kita itu zikir. Jangan gak zikir. Kalau melihat mohon maaf nih, melihat orang yang maaf ya, katakanlah orang cacat, kan kalau kita ada Mekah itu kadang-kadang lihat ya ada orang yang tangannya tidak ada atau ya yang cacat kita apa itu terlupa difabel, dan difabelnya itu mohon maaf ada orang yang sama sekali nggak punya kaki tapi bisa, kira-kira apa yang kita ucapkan? Ayo jadi ketika kita melihat sesuatu yang apa ya di luar logika kita, ucapkanlah tasbih subhanallah, maha suci Allah. Itulah kenapa ketika ada ayat Al-Quran membahas terkait Isra Mi'raj itu yang diucapkanlah tasbih subhanalladzi asra dan sebagainya. Maka ketika kita melihat ada sesuatu yang di luar logika kita, ucapkanlah tasbih subhanallah. Dan ingat ketika kita dapat musibah, terakhir bisa syukur. Ketika kita dapat musibah, karena musibah itu bisa menimpa siapa saja Pak. Banyak orang yang stres gara-gara karena musibah. Ada link YouTube yang lagi viral itu ternyata penyebab orang stres itu kan dua dari hasil penelitian itu. Satu karena lobe cinta, gagal cinta. Yang kedua karena ekonomi. Dan seandainya diri kita tertimpa musibah, maka jangan lupa ucapkan penting ini Pak. Kenapa? Kalau kata orang Jawa dipupus. Kenapa dipupus? Dikembalikan ke Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka menghadapi situasi seberat apapun, tolong kembalikan kepada Allah. Jadinya ringan Pak. Kita ini mohon maaf jadi berat itu karena kita mengambil porsi yang bukan porsi kita. Misalnya mohon maaf nih, ketemu orang muncil pada ini kasih tahu bukan muncil terus beli jablek banyak perusahaannya. Maka tolong ketika ada masalah yang berat itu langsung kembalikan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semua itu kembali kepada Allah. Termasuk ketika ada musibah misalnya orang wafat, saudara kita, keluarga kita, orang tua kita, siapa saja kita sayang itu meninggal, maka obat yang paling meringankan adalah kembalikan kepada Allah. Jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya situasi apapun yang kita hadapi hendaknya menjadi zikir. Dapat nikmat, alhamdulillah. Katanya hari ini ada nikmat Mas ya.
Alhamdulillah. Ingat yo, jangan sampai nanti mulainya dah bismillah, selesainya tidak. Kalau bismillah dengan Allah satu jadi penyakit nasibah. Saya kira itu. Salah kira maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.